Pernah nggak sih kalau kalian mikir kalau dunia di sekitar kita ini sebenarnya penuh dengan rahasia yang luar biasa? Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sains menakjubkan yang diam-diam bersembunyi persis di balik kehidupan sehari-hari. Sering banget kan kita ngelihat hal-hal di sekitar kita sebagai sesuatu yang biasa aja, padahal, wow, ada aturan alam semesta yang luar biasa rumit dan indah yang lagi bekerja di baliknya. Coba deh bayangin sebentar. Kalian lagi jalan-jalan di pantai, terus kalian buka telapak tangan dan ngebiarin angin niup sebutir aja pasir silika. Sekarang, bayangin butiran pasir yang kecil itu dibelah dua, terus dibelah lagi, dan lagi. Makin lama makin kecil, sampai akhirnya benar-benar hilang dari pandangan mata kita. Pertanyaannya, apa yang tersisa? Nah, pertanyaan itu yang bakal jadi peta jalan eksplorasi kita hari ini. Kita bakal mulai dari fondasi tak kasat mata, lanjut ke reaksi kimia sehari-hari, terus bahas soal kimia dalam makanan, cara menetralkan asam lambung, ngomongin suhu dan perubahan wujud, sampai akhirnya kita tutup dengan sains pemuaian. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, masuk ke bagian pertama. Fondasi tak kasat mata. Disinilah semuanya bermula. Ini dia bintang utama kita, atom. Namanya diambil dari bahasa Yunani atomos, yang artinya nggak bisa dibagi lagi. Hidrogen, oksigen, itu semua atom yang jadi fondasi dasar dari semua benda di semesta. Tapi serunya, di dalam benda yang udah super-duper kecil ini, ternyata masih ada lagi partikel yang lebih kecil. Ada proton, yang muatannya positif, neutron, yang netral, dan elektron, yang negatif. Terus, gimana kalau atom-atom ini saling ketemuan dan nongkrong bareng? Jadilah yang namanya molekul. Ini benar-benar ngasih lihat gimana alam itu merangkai dirinya sendiri. Misalnya nih, pas dua atom hidrogen gandengan erat sama satu atom oksigen, boom, mereka berubah jadi H2O alias air. Ya, air yang sama persis kayak yang kalian minum tiap hari itu. Tapi ya, dramanya nggak berhenti di situ. Kadang ada atom yang iseng ngelepasin elektronnya, ada juga yang malah nyomot punya atom lain. Nah, proses lepas tangkap elektron ini bikin mereka berubah status jadi ion. Kalau dia ngelepas elektron, dia jadi kation, yang positif. Sebaliknya, kalau dia narik elektron, dia jadi anion, yang negatif. Benar-benar kayak tarik tambang listrik gitu di level mikroskopis. Lanjut ke bagian kedua, reaksi kimia sehari-hari. Sekarang, karena kita udah kenal sama balok-balok penyusunnya, mari kita lihat pas mereka berinteraksi. Reaksi kimia itu simpelnya ibarat sihir di dunia nyata. Bahan-bahan awal yang kita panggil reaktan, tiba-tiba disulap jadi produk yang sama sekali baru. Ingat ya, ini bukan sekedar berubah bentuk loh, tapi benar-benar penciptaan zat baru. Masuk ke bagian ketiga, kimia dalam makanan. Kira-kira di mana ya sihir kimia ini paling sering kita temui? Jawabannya ada di dalam snack atau jajanan yang sering banget kalian makan. Buat ngejaga makanan tetap enak dan awet, ada banyak campur tangan kimia di situ. WHO dan FAO membagi zat tambahan ini jadi 3 kategori utama. Ada zat perasa biar makin gurih, enzim, dan aditif lain kayak pengawet atau pewarna. Dan tenang aja, buat di Indonesia semua bahan ini udah diatur ketat banget sama BPOM biar aman masuk ke perut kita. Nah, kuncinya tuh ada di batas asupan harian, alias Acceptable Daily Intake. Selama masih dalam batas wajar, bahan-bahan kayak MSG, pemanis aspartam, atau sulfit itu aman-aman aja kok. Tapi kalau kalian makannya berlebihan sampai ngelewatin batas, nah loh, tubuh bisa langsung protes. Mulai dari pusing gara-gara kebanyakan MSG, sampai asma yang bisa kambuh karena kelebihan sulfit. Makanya segala sesuatu yang berlebihan tuh emang gak baik kan? Bagian keempat, menetralkan asam lambung. Gimana jadinya kalau jajanannya bikin perut kita rewel? Jangan panik, karena kimia juga punya obatnya. Kenalin, namanya reaksi netralisasi. Ini kejadian pas suatu zat asam ketemu sama zat basa. Mereka ini kan ibarat musuh bubuyutan ya, tapi pas disatuin, mereka malah saling membatalkan kekuatan satu sama lain. Hasil akhirnya, cuma nyisain zat super simple yang aman banget, garam dan air. Jadi logikanya gini, pas kalian minum obat mah atau antasida, kalian itu sebenarnya lagi nurunin pasukan basa ke dalam lambung. Obat ini bakal langsung nyari dan bereaksi sama kelebihan asam di perut kalian. Secara kimiawi, rasa perih membakar tadi langsung disulap jadi air garam yang sama sekali nggak berbahaya. Keren banget kan cara kimia nyelamatin hari kita? Masuk ke bagian kelima, suhu, kalor, dan perubahan. Kita zoom out sedikit yuk dari reaksi kimia internal tadi, mari kita beralih ke fisika, khususnya panas atau kalor. Benda di sekitar kita itu bisa banget berubah wujud sesuka hati, antara padat, cair, dan gas. Kuncinya bergantung murni pada satu hal aja. Apakah benda itu lagi menyerap kalor, atau justru dia lagi melepaskan kalor ke lingkungannya? Nah, di fisika, ada aturan main yang namanya asas Black.
dari ilmuwan bernama Joseph Black. Asas ini intinya ngasih tahu kita kalau jumlah panas yang dilepaskan sama benda yang suhunya tinggi bakal persis sama dengan jumlah panas yang diserap sama benda yang lebih dingin, sampai suhu mereka berdua jadi seimbang. Alam semesta kita emang selalu nyari keseimbangan. Dan akhirnya, bagian keenam, sains pemuaian. Kita nyebut efek ini sebagai pemuaian. Masih ingat kan soal atom dan molekul yang kita obrolin di awal banget tadi? Pas suatu benda kena panas, molekul-molekul mikroskopis di dalamnya tuh kayak dapat ekstra energi. Mereka bakal gerak makin cepat, bergetar makin heboh, dan akhirnya saling dorong menjauh. Gara-gara dorongan massal dari miliaran molekul ini, ukuran benda aslinya jadi ikutan membesar. Bukti nyatanya bisa kita temuin gampang banget di rel kereta api. Kalau kalian perhatiin, para insinyur itu sengaja banget ngasih celah kosong di antara sambungan rel baja. Kira-kira kenapa coba? Soalnya, kalau panas matahari lagi terik-teriknya, baja pembuat rel itu bakal memuai dan memanjang. Kalau nggak ada celah buat ekspansi, relnya bisa melengkung parah dan ngebahayain kereta yang lewat. Jadi, ya, kalau dipikir-pikir, mulai dari kopi panas yang kalian aduk pagi ini, makanan yang kalian cerna, sampai baja rel kereta api yang kalian lewatin, semuanya benar-benar bergantung sama aturan main mikroskopis ini. Coba deh renungin bentar. Kira-kira udah berapa ribu atau mungkin jutaan reaksi fisika dan kimia yang secara diam-diam kejadian di sekitar, bahkan di dalam tubuh kalian sejak kalian melek matahari ini. Bikin takjub kan? Semoga pembahasan kita kali ini bikin kalian ngelihat dunia pakai kacamata yang baru ya.